Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan menjelaskan, diskusi materi mengenai penyakit kardiovaskular dan penyakit renal. Nah, penyakit kardiovaskular ini terdiri dari ada hipertensi, kemudian ada coronary artery disease, acute coronary syndrome, vascular disease, heart failure, arrhythmia, dan general precaution saat dental prosedur. Nah, yang pertama yang dijelaskan adalah hipertensi. Nah, hipertensi ini adalah memiliki systolic blood pressure lebih dari atau sama dengan 140 mmHg atau diastolic blood pressure lebih dari sama dengan 90 mmHg. Nah, kemudian hipertensi ini diklasifikasikan sebagai primary dan secondary. Dan hipertensi ini merupakan faktor resiko yang untuk coronary artery disease yang paling besar. Dan treatmentnya ini difokuskan pada prevention, jadi itu untuk mengurangi komplikasi yang biasanya kemudian akan memberikan efek pada organ-organ seperti otak, jantung, kemudian ginjal, mata, dan arteri peripheral. Nah, komplikasi hipertensi ini bisa dilihat ada hemorrhage, kemudian hipertrofi ventricular, heart failure, renal insufficiency, dan arteriosclerotic disease. Nah, tabel ini dilihat ini adalah risk factor untuk penyakit kardiovaskular. Jadi hipertensi itu yang paling pertama. Kemudian penyakit kardiovaskular ini biasanya dia punya target organ damage. Jadi yang organ yang menjadi targetnya itu jadi biasanya ada di hati, di jantung, dan di otak. Untuk mendiagnosisnya hipertensi ini, jadi hipertensi ini merupakan penyakit yang panjang dan asimptomatik sehingga banyak pasien yang tidak terdiagnosa hipertensi. Jadi diagnosa ini baru bisa dibuat setelah mengukur adanya kenaikan blood pressure yang diukur di beberapa kali pertemuan. Jadi bukan hanya sekali pertemuan saja. Dan untuk mendiagnosisnya perlu untuk mengambil history tentang symptoms of organ dysfunction, kemudian lifestyle habits, diet, dan psychosocial factor. Sampai jam berapa sih? Jam 10. Jam berapa? Jam 10. Ada sama siapa sih? Jadi gini ceritanya Bu, kan kita ini harusnya hari ini diskusi materi dan diskusi kasus dengan Dokter Asti, tapi Dokter Asti memerintahkan kepada kami untuk di-syuting aja karena Dokter Astinya sakit Bu. Jadi ini lagi di kamu tidak pernah? Dia bukan dosennya. Ini paling gampang ya. Dia udah berbicara, ngeri Bu. Jadi selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya Asmi akan mempresentasikan diskusi materi mengenai penyakit kardiovaskular dan penyakit renal. Jadi pada penyakit kardiovaskular ini yang akan dibahas yaitu bisa dilihat dari hipertensi, kemudian coronary artery disease, acute coronary syndrome, vascular heart disease, heart failure, arrhythmia, dan general precaution. Jadi yang pertama dibahas adalah hipertensi. Hipertensi itu adalah suatu kondisi di mana tekanan darah sistoliknya lebih dari atau sama dengan 140 mmHg dan diastoliknya lebih dari atau sama dengan 90 mmHg. Nah, hipertensi ini dibagi jadi dua, yaitu ada primary dan secondary. Nah, hipertensi ini merupakan faktor yang resiko yang paling sering dijumpai pada penyakit coronary artery disease. Dan untuk perawatannya ini fokus pada pencegahan untuk mengurangi komplikasi yang biasanya akan memberikan efek pada target organ seperti jantung, otak, kemudian ginjal, mata, dan lainnya. Nah, itu komplikasi bisa dilihat ada hemorrhage pada otak, kemudian hipertrofi, heart failure, dan renal insufficiency. Nah, berikut adalah tabel ini mengenai faktor risiko cardiovascular disease. Jadi yang major risk factor itu bisa dilihat itu ada hypertension, diabetes mellitus, kemudian juga umur, dan kemudian juga penyakit kardiovaskular ini memiliki target organ yang biasanya pasti organ-organ itu akan rusak bila ada si cardiovascular disease ini seperti jantung dan otak.
Kemudian diagnosis hipertensi ini karena dia merupakan penyakit yang berkepanjangan dan asimptomatik, jadi biasanya baik pasien tidak bisa didiagnosis. Jadi diagnosisnya ini dibuat setelah mengukur tekanan darah yang tinggi selama beberapa kali kunjungan. Jadi bukan hanya sekali saja. Nah, jadi diagnosis ini dibuat dengan mengambil historinya dari organ disfungsi, kemudian habits, terus makanannya, dan juga faktor psikososial. Jadi ada 3 tujuan utama pada pasien hipertensi ini diagnosisnya, yaitu untuk mengidentifikasi adanya penyebab yang bisa disembuhkan. Kemudian yang kedua, untuk menilai dampak dari adanya tekanan darah yang naik ini pada target organ, dan untuk mengestimasi profil resiko si pasien ini secara keseluruhan apakah akan menjadi cardiovascular disease. Nah, berikut ini adalah klasifikasi tekanan darah pada orang dewasa. Jadi yang normal, kemudian pre-hypertension, stage 1 dan stage 2. Next. Nah, diagnosisnya ini jadi dari historinya ini yang perlu ditanyakan pada pasien itu, misalnya dari time of discovery-nya hypertension, jadi kapan pasien ini menyadari, kemudian medikasi yang diambil seperti dosisnya, kemudian kombinasi obatnya, kemudian apakah ada komplikasi seperti dari ginjal, terus koronari, atau ada stroke, dan juga yang seperti tadi apakah bagaimana diet dan lifestyle. Nah, kemudian pemeriksaan fisiknya, jadi yang paling utama itu adalah blood pressure examination. Jadi yang diambil tekanan darahnya itu pada setiap kunjungan pertama dan setiap tahun oleh semua pasien. Kemudian itu setiap kunjungan pada pasien dengan initial readingnya 140/90 atau lebih tinggi. Dan kemudian blood pressure diambil sebelum prosedur tipe 4 sampai tipe 6 surgical prosedur untuk semua pasien. Nah, apa itu tipe-tipe nanti akan dijelaskan. Kemudian blood pressure-nya juga diambil untuk pada pasien yang untuk prosedur yang sangat lama, pada pasien yang disuspek ada hipertensi. Nah, kemudian juga ada mengukur nadi dan juga abdominal auscultation. Nah, kemudian tes-tes laboratori additionalnya untuk diagnosis hipertensi, jadi bisa menggunakan rutin laboratory test seperti hemoglobin, urinalysis, rutin blood chemistry. Kemudian juga untuk mengukurnya bisa menggunakan HDL yang high density lipoprotein, dan juga bisa menggunakan tes additional lainnya seperti EKG, kemudian ambulatory BP monitoring, plasma renin activity, dan radiologic testing. Kemudian manajemen untuk si hipertensi ini, pertama dari lifestyle modification-nya, itu bisa untuk mereduksi, mengurangi berat badan, kemudian menggunakan eating plan DASH, dan mengurangi sodium atau mengurangi garam, terus aktivitas fisik, dan mengurangi penggunaan alkohol. Kemudian medikasi yang bisa digunakan itu bisa dilihat ada diuretik, B-blocker, calcium channel blockers, angiotensin, dan direct vasodilator. Nah, ini yang untuk lifestyle modification-nya. Kemudian next, ini blood oral heart consideration-nya. Jadi yang digunakan pada ini yang jadi pertama itu kan yang sama kayak yang tadi, pengukuran blood pressure. Terus kemudian sebelum kita melakukan prosedur dental, apa aja yang harus dilakukan, seperti